Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taskia Alifiananda dengan NIM 52134200028 dari Prodi Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari buku yang berjudul Pintu-Pintu Menuju Tuhan karya Nurholis Majid. Bab 7 tentang iman dan harapan. Orang yang beriman kepada Allah adalah orang kuat, atau begitulah seharusnya. Kuat batin dan jiwanya, sehingga dia tidak pernah gentar menghadapi hidup dengan berbagai percobaannya ini. Kekuatan orang yang beriman diperoleh karena harapan kepada Allah. Dia tidak akan mudah putus asa, karena dia yakin bahwa Allah selalu menyertainya. Seperti difirmankan, Dia atau Allah beserta kamu dimanapun kamu berada, dan Allah maha teliti akan segala sesuatu yang kamu kerjakan. Dan firman-Nya juga, maka kemanapun kamu menghadap, maka di sanalah wajah Allah. Karena itu, dengan penuh sikap menyadarkan diri atau tawakal kepada Allah, orang yang beriman yakin dia tidak maju menghadapi tantangan hidup ini sendirian. Cukuplah Allah baginya, karena Allah adalah sebaik-baiknya al-wakil atau tempat bersandar. Jadi, iman menghasilkan harapan, maka tidak adanya harapan adalah indikasi tidak adanya iman. Orang yang tidak berpengharapan adalah orang yang tidak menaruh kepercayaan kepada Allah, atau dibalik, orang yang tidak menaruh kepercayaan kepada Allah akan tidak mempunyai harapan kepadanya. Maka kita diperingatkan dalam kitab suci melalui lisan Nabi Yakub Israil alaihissalam ketika dia berpesan kepada anak-anaknya dalam mencari Yusuf dan Bunyamin di Mesir. Janganlah kamu berputus asa dari kasih Allah, sebab sesungguhnya tidaklah berputus asa dari kasih Allah kecuali kaum yang kafir. Oleh karena itu, salah satu keharusan iman ialah sikap berbaik sangka kepada Allah. Kita harus berusaha sedapat-dapatnya untuk mencari hikmah dari apa yang terjadi pada kita sebagai kehendak ilahi yang tidak akan muspra atau tanpa faedah. Ini memang tidak mudah untuk kebanyakan orang, apalagi jika kita sedang dirundung malang. Kita sering kehilangan perspektif kasih Allah dan hikmah kehendaknya. Maka, kita pun mulai kehilangan sikap baik sangka kepada Allah, dan mungkin saja dalam hati kita masuk bisikan setan untuk mulai berburuk sangka kepada Allah. Kebanyakan kita dari sedikit hingga banyak mengalami keadaan serupa itu, sering tanpa terasa karena halusnya bisikan setan tersebut. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi petunjuk kepada kita dengan mengajarkan wirid tasbih, tahmid, dan takbir. Tasbih ialah ucapan subhanallah, artinya ialah maha suci Allah. Ucapan ini dimaksudkan membebaskan diri kita dari prasangka buruk kepada Allah. Allah maha suci dan terbebas dari prasangka kita yang tidak baik ini. Jadi, tasbih membebaskan diri kita dari pandangan yang negatif dan pesimis kepada Allah. Pandangan negatif dan pesimis ini adalah pangkal putus harapan kepadanya. Lalu, kita teruskan tahmid, yaitu ucapan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Artinya, kita menanamkan dalam diri kita persepsi yang positif dan optimis kepada Allah, serta harapan kepadanya. Lalu yang ketiga yaitu takbir, ucapan Allahu Akbar. Inilah pernyataan tekad untuk mengarungi lautan hidup dan menghadapi gelombangnya dengan penuh keberanian, karena kita yakin Tuhan Maha Besar beserta kita. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Hanya Allah yang Maha Besar, selain itu semuanya kecil. Dan kita hidup dengan penuh tekad dan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hidup beriman. Maka seseorang yang beriman harus berani hidup, bahkan kalaupun harus sendirian. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.